anzalal Qur'an wa lam yaj'al lahu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasin faja'alnaha naqalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatil lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Berfirman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66, di mana Allah mengatakan wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasin. Ayat ini kaum muslimin Allah sampaikan kepada kaum Yahudi. Orang Yahudi itu adalah buat hari sucinya hari Sabtu. Kita hari Jumat ya, hari Yahudi harinya hari Sabtu. Orang Yahudi pada hari Sabtu itu tidak boleh memancing ikan. Pada hari Sabtu itu dia harus ke rumah ibadah. Itu perintah Allah kepada mereka melalui Nabi. Tapi mereka tidak melaksanakan itu. Pada hari Sabtu itu ikan itu paling banyak keluar. Sangat mudah menangkapnya. Karena itu orang itu lebih suka menangkap ikan daripada beribadah. Lebih suka dia menangkap ikan daripada beribadah. Lalu Allah katakan dalam ini, faqulna lahum kunu qiradatan khasyin. Lalu kata Allah, jadi keralah kamu dan terhinalah kamu. Jadi untuk orang yang tidak pergi beribadah pada hari Sabtu itu, Allah katakan kunu qiradatan khasin. Jadi keralah kamu dan hinalah kamu. Lalu Allah katakan fajana nakana lima baina yadaya wa ma khalfa wa mau'izatun lil muttaqin. Apa gunanya Allah buat itu? Kata Allah, untuk jadi pelajaran bagi orang yang dahulu dan orang yang kemudian, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Agunonyo ya kok, kalau ada orang bapak ibu-ibu beraninya meninggal Jumat, berani dia menyembah Tuhan, dia pasti hina hidupnya. Akan hina hidupnya kalau dia berani meninggalkan Jumat. Karena Allah memanggilnya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Wahai orang yang beriman, pada hari Jumat kamu tinggalkanlah, bila datang waktu salat tinggalkanlah jual beli, permainanmu semuanya. Gunanya ayat tadi untuk contoh bagi kita. Jadi kalau ada orang tak baik sembahyang Jumat, Pak, ino idenya ada indah ada. Perhatikanlah. Kalau berani dia meninggalkan Jumat, hinalah hidupnya. Berlindung kita kepada Allah. Dan beraninya kita meninggalkan salat Jumat ya. Jumat sangat utama sekali. Pastikan ayatnya ayat ini namanya izanu biari serabi yaumah fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu mengingat Allah. Wazarul bay', tinggalkanlah segala permainanmu, jual belimu, apa yang kamu lakukan tinggalkan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sangat baik bagimu kalau kamu mengenal. Fa iza qudiyati salati fantasiru biha. Kula sudah selesai Jumat itu apa ada. Jalanlah di muka bumi, syarilah hazaki amun anak bedewa. Tapi salat itu harus diutamakan. Jadi untuk kita umat Islam, salat
hari Jumat. Kalau orang Yahudi disuruh Allah dia saat hari Sabtu. Tapi pada hari Sabtu itu ujian datang, ikan yang mana banyak keluar. Banyak ikan yang keluar pada hari Sabtu. Sehingga mereka tergoda menangkap ikan. Kadang-kadang awak kan begitu loh Pak ya. Hari Jumat itu kadang banyak orang membeli. Kalau orang mengalih kan, banyak orang membeli. Kalau orang awak dia awak membeli orang apa, tinggal Jumat awak. Atau keraju awak. Aku tangguh seketik lemah tangguh. Maka tu masalah awak nak salah dia. Jadi itu ketawa untuk kita. Jangan nakalan. Ini jadi pelajaran bagi orang yang dahulu dan bagi orang yang kemudian. Wa mau'izatul lil muttaqin, jadi pelajaran jadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa tidak mungkin dia meninggal salat Jumat dah. Kalau ada laki-laki berani meninggalkan, pasti dia tak takwa dah. Pasti dia takwa dah. Menurut ayat ini berani dia meninggalkan salat Jumat tanpa dia pergi ke masjid, tak takwa dia dah. Dan dia akan hina hidupnya. Oh kayu nanya ini tak dulu kayu. Senanglah katakan wajahna akalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi pelajaran dia. Pada ayat selanjutnya wa isqala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tasma'u baqarata qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Lalu mereka menjawab, apakah engkau mengolok-olokkan kami ya Musa? Lalu apa kata Musa? A'udzubillahi an akuna minal, berlindung aku kepada Allah, aku tidak berolok-olok. Yang aku sampaikan ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di Musa mengadu perintah Allah mendabi sapi betina kerana mereka mengadakan pembunuhan. Mereka mengadakan pembunuhan tapi enggak tahu siapa yang membunuhnya dan tidak ada yang mengaku tentang pembunuhan itu. Lalu kata Allah kepada Musa, kau suruhlah sembelih sapi betina kepada orang ini, kemudian pukulkan nanti bahagian dagingnya itu kepada tubuh orang yang mati itu, maka orang mati itu akan mengatakan siapa yang membunuhnya. Itu kita tak boleh membuat bahwa itu Musa membuat perintah Allah. Awak tak bisa lah memberitahu orang tak itu dah. Kalau orang mati dah biar jauh, tak bisa. Itu bukan untuk kita. Itu untuk pelajaran bagi kita. Ketika Musa merintahkan kepada kaumnya, tidak engkau berolok-olokan kami Musa. Kata Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Berlindung aku kepada Allah daripada berolok-olok dan memperolok-olokkan manusia. Kemudian ayat selanjutnya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina zalika fa'alu ma tu'marun. Hanya tanya doa Yahudi kan banyak elah ya Pak. Kalau iyo jawi itu Musa baban tu jawi itu, segadang jawi itu, manga jawi itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak, kalau ada perintah kepada kita, kerjakan sajalah. Kerjakan, tanpa harus banyak tanyakan ikulah. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya merugikan kita. Kalau diperintahkan, kehajuan salah tenaga. Kalau tanya-tanya. Jadi ketika mereka bertanya, pertanyaan itu akan merugikan mereka. Apa kata mereka? Qalu lana rabbaka wa ma hi qala innahu yaqulu inna la faridun wa la bikrun awanun baina zalik fa'alu ma kajuan selah. Jawi itu ndak gaib dah, indah lu tak apa bodoh dah. Kajuan selah kecil besar kajuan. Fa'alu ma tubahu. Itu ndak sanang je tidak tanya je lai. Qalu lana rabbaka lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safran faqulun tasurun nazirin.
Dia tanya je bahan tuan Jawi tu. Lalu kata Musa, Jawi tu kuning tu warnanya dan rancak bantu Jawi itu senang bantu memandang. Tidak perlu banyak tanya-tanya dah. Asal tanya lah perintah aja. Asalnya tanya je lah. Jadi kita apa yang ada diperintahkan Allah kerjakan saja. Tambah banyak kita menanyakan itu dan itu. Kita tanya je lah. Qalu lana rabbaka bil mahi innal bagha tasaba alaina wa inna insyaallah muhtadin. Lalu kita tanya lah, Ba Musa, apa je lah perkara tu? Tanya sekali lagi dia. Lalu Musa berkata, qala innahu yaqina la zalulun tusirul akha wa la tasil akh musallamatan la syata biha. Dia kata Musa, Jawi itu tidak pernah dipakai membajak, tidak ada caciknya rancak Jawi itu. Padahal tak ada dari perintah sampai itu. Dia tanya lagi. Padahal Musa katakan, kerjakan sajalah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dia tanya lagi. Lalu kata Allah dalam ini, di mana Allah katakan, wa iskatantum nafsan padahatu biha wallahu kajuma kuntum taktumun. Kerajuan salah. Sebab nanti Allah akan bukakan rahasia siapa di antara kamu yang melakukan pembunuhan itu. Jadi sapi ini ialah suruh Musa, ambillah bahagian dari daging sapi ini, pukulkan kepada orang yang mati itu. Nanti orang mati itu akan berkata siapa yang membunuh dia. Jadi pasti kalau Allah mengajar pasti. Orang nama datang bunuh atau nama mengajar, maksud nama bunuh hamba ikut kami. Tapi itu kita tidak boleh mengerjakannya. Itu Nabi dia mengerjakannya atas wahyu Allah. Kita tak bisa pula mengobatan kalau orang mati ambil kau tu toko orang mati tu boleh juga sini tak bisa dan tak boleh. Kita tak boleh kita mengerjakan itu. Sinilah katakan wa iskatantum nafsan padahatu Allah mukajuma kuntum. Allah mengaduan dan membukakannya ketika mereka membunuh seseorang lalu Allah mengerti itu, maka Allah lah yang membukakan rahasianya. Wa qulna bi ba'diha kadzalikel mauta wa yuriikum ayati lakum tattaqun. Lalu Allah katakan, ambillah bagian daging Jawi itu, pukulkan kepada orang yang meninggal itu. Orang meninggal itu kan mengatakan bahwa siapa yang membunuh dia. Ini kita tidak boleh mengerjakannya. Nabi Musa nak mulianya, awak nak mulia dah. So Nabi Musa itu apa dah? Lebih keras hukumnya daripada hukum kita. Sebab orang Yahudi itu sangat membantah, banyak membantah. Kalau kita umat Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan akan kami kerjakan. Orang Yahudi tidak, sami'na wa asaina, ya kami dengar tapi tidak kami kerjakan. Begitu engkarnya mereka, dan itu adalah contohkan kepada kita. Janganlah kita hidup seengkar mereka itu. Sebab kalau engkar, maka kita akan berbahaya. Lalu kata Allah, summa kasat qulubukum min ba'di zalika wa hiya kal hijarat aw asadu qaswa wa inna min lamma yatabajjahu bil anhar wa inna minha lamma yasqaqu wa yakhruju bil ma. Jadi kecil Allah lebih kaya hatinya pada batu. Itu mana engkarnya orang yang lebih kaya hatinya pada batu. Walaupun orang Islam pun jangan ada orang kaya hatinya pada batu. Dari batu masih bisa keluar ya kerja. Dari hati-hati yang sudah kasar nak bisa diharapkan. Tak bisa diharapkan pertolongannya, tak bisa diharapkan apapun dari orang-orang yang kasar qulubuh. Berlindung kita kepada Allah dari kasar hati ini. Berlindung kita kepada Allah. Ya Allah, janganlah hati kami menjadi kasar ya Allah. Jadikanlah hati kami lintanahum lembut, mudah menolong, mudah memberi, mudah. Tidak hati kita yang kasar. Orang Yahudi kasar hatinya. Summa kasar qulubukum min ba'di zalika wa hiya kal hijarat aw asadu qaswa. Lebih kaya daripada batu lain. Nampak dia contohnya tu nampak mana dia manusia tu mengecil siapa yang membunuh ayah. Nak beriman, nak kehilangan. Nantinya kaya sama kaya dengan batu. Asad duka semua.
lebih keras daripada batu. Wa inna minal ijarati lamma yatajau minhul. Batu tu masih bisa keluar air. Nah, batu nang kadang-kadang tu kalau jual air ni mana? Itu orang kata jangan bapak ketika banjir petang kan. Hampir sekadang rumah batu tu bisa jual di air. Air kalau cek kan untuk nak makan air. Nah, tapi batu segadang tu nyuan timbul di rumah. Tapi di Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa, pada umumnya masjid dan musala selamat dapat. Pada umumnya masjid dan musala selamat. Begitu juga ketika kita lihat tsunami di Aceh itu kan, Mustajabur Rahman tu nak masuk air apa? Indah masuk, subhanallah. Segadang tu kapal dari tengah laut cacapak pasal. Kapal di laut segadang-gadang kapal tiba tengah besar. Tapi yang mustajib itu aman tu tidak diizinkan Allah masuk. Apa sebabnya? Selain kita manusia, makhluk Allah itu tidak pernah membantah Allah. Wa azinan dirabbiha, wa ukat patuh dia kepada Tuhannya sempurna patuh. Awak kadang-kadang kan indah pagi patuh tengah hari lain kerja malam ke malam tele. Makhluk Allah tak. Mengapa kita ya Allah perintahnya langsung. Dah yang langsung. Maka ia lawi itu keluar, wa inal bi'abu jiwa. Maka keluar ia tu, lawi Allah perintahkan dia. Dia pasti kerjakan dan dia memilih siapa yang akan dihancurkannya, siapa yang akan dihancurkan. Tahu ya kan? Riwayat ini ada apa? Ada orang bertikus rumah kan semua lalu. Dan dua ni Cina je dah. Bapa nak je nan siapa pun ada perintah apa je dah. Dan dua pun ada perintah Allah. Jadi kita lihat makhluk Allah selain manusia itu sangat patuh. Wa azina li rabbiha wa patuh dua kali orang berdosa kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah manusia yang bagus, manusia yang benar-benar bertakwa. Al-Qur'anilah jalan hidup kita, tidak ada jalan kita yang lain. Inilah penyelamat kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penyelamat kami ya Allah. Mau'izah bagi kami ya Allah, peringatan bagi kami ya Allah, untuk kami hidup di dunia. Inilah jalan kami ya Allah. Dan bila kami kembali nanti insyaallah Al-Quran inilah pembimbing kami. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Kalau amal kami tidak baik ya Allah, Engkau lah yang membaikkannya ya Allah. Kalau amal kami tidak sempurna ya Allah, Engkau lah yang menyempurnakannya ya Allah. Bagaimanapun lemahnya kami, lalainya kami ya Allah, ampunanmu sangat-sangat kami harapkan ya Allah. Tanpa ampunanmu ya Allah, kami akan sia-sia di bumi ini ya Allah. Karena kami sangat sulit kadang-kadang meninggalkan dosa itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau ya Allah. Beliau telah sayangi kami semenjak kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.